Shalom, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Evangelis Firdaus Karubaba dalam renungan harian. Renungan kita kali ini terambil dalam Yakobus pasal 1. Ini saya ingin berbicara tentang hikmat. Sebab orang yang berhikmat adalah orang yang mampu dan bisa melihat setiap ujian, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya sebagai suatu kebahagiaan atau sebagai sesuatu hal yang berguna, hal yang baik untuk kehidupannya atau untuk pertumbuhan iman, kualitas iman percaya dia kepada Tuhan. Dan ini hanya orang yang berhikmat, dan pastinya hikmat Tuhan. Orang yang memperoleh hikmat Tuhan adalah orang yang mampu melihat segala proses, segala pujian, segala cobaan, situasi yang terjadi di sekitar dirinya sebagai sesuatu yang baik, sesuatu kebahagiaan untuk pertumbuhannya, untuk kehidupannya, untuk proses pertumbuhan imannya, kualitas imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan bahwa dalam Yakobus pasal 1, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, sebab pencobaan menimbulkan tahan uji. Puji Tuhan, ini sesuatu yang positif. Ini orang yang berhikmat, orang yang memperoleh hikmat Tuhan, yang mampu melihat semuanya ini. Dan ayat yang ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa oleh sebab itu kamu harus berusaha meminta kepada Tuhan hikmat dengan segenap hati, dengan segenap iman, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat itu. Sehingga ketika kita memperoleh hikmat itu, kita mampu memandang situasi yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Jangan ada pernah ragu ketika kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Sebab Yakobus berkata bahwa orang yang ragu, orang yang bimbang tidak akan tenang dalam kehidupannya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sehingga itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita perlu hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan untuk melihat situasi dan keadaan di sekeliling kita, untuk memandang setiap cobaan ujian dengan kacamata Tuhan, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan sana sini keluarga siapapun itu, bahkan kita tidak menyalahkan Tuhan, sebab kita tahu bahwa proses yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi yang terjadi, ujian, masalah, cobaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya maksud yang terbaik bagi hidup kita orang percaya, sehingga kita terus penuh dengan ucapan syukur, kita penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, kita lalui hari-hari kita dengan damai sejahtera, sehingga berkat Tuhan itu melimpah dan tercurah dalam kehidupan kita. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.